Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, semoga semua sehat, selamat, aman, dan diberi tambahan ilmu oleh Allah. Kita akan bincang-bincang lagi tentang matematika. Matematika di prasekolah. Yang saya maksud prasekolah itu untuk kali ini, ya sebelum masuk ke sekolah dasar atau MI. Ya di TK atau di PAUD, bagaimana sebaiknya mengajarkan matematika. Matematika di TK atau di PAUD itu sebut saja matematika non formal. Anak-anak bisa belajar matematika, konsep-konsep dasar dulu. Mulai dari rumah masing-masing, bapak ibunya sudah mengenalkan angka satu. Sudah kebiasaan dari masyarakat kita mengenalkan angka satu, dua, tiga, empat, lima. Belum tahu maknanya, namun hafal. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Mungkin ada yang sampai 10 hafal. Karena diajari oleh orang tuanya. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah sedikit paham, satu ditambah satu sama dengan dua. Ada beberapa yang paham. Bagaimana guru-guru di TK atau di PAUD, di prasekolah, bukan hanya TK dan PAUD, dan juga taman-taman pendidikan lainnya, rumah-rumah belajar, dan juga mungkin di forum mengaji, tempat-tempat mengaji, TPG, yang perlu diajarkan matematika. Nah, tentu saja gurunya harus tahu matematika, maka para gurunya juga harus belajar matematika supaya bisa mengajar dengan baik. Caranya untuk mengajar matematika di prasekolah dengan tadi saya sebutkan dengan informal. Bagaimana maksudnya? Ya seperti tadi kita belajar mengajari berhitung mulai saja dari yang mereka kenal bilangan-bilangan. Berhitung satu, dua, tiga, empat, lima. Terserah ya, tentu saja terserah dari keadaan masing-masing. Kalau di pedalaman ya sampai 5 saja, kalau mungkin di kota yang sudah agak maju sampai 10 atau sampai 15 itu tidak masalah. Ya, tergantung dari kecepatan belajar. Tidak usah dibatasi. Kurikulumnya memang disebutkan harus belajar, bisa belajar menyebut angka 1 sampai 5. Nah, tapi juga bisa lebih daripada kurikulum itu ya. Tidak harus terbatas macam itu. Itu kurikulum itu patokan minimalnya. Ya karena itu mula-mula belajar menghitung. Kalau sudah lancar mengerti menghitung itu, satu persatu dilatih terus-menerus mengerti menghitung sampai 10 misalnya, ya sudah lancar. Itu bisa dilakukan ketika berbaris berbaris, ya. Lalu seperti apa itu hitung mulai ya 1, 2, 3 boleh juga, atau seseorang disuruh menghitung 1, 2, 3. Ini banyak cara. Ya kenalkan dulu yang sederhana untuk bilangan-bilangan menghitung. Ya, itu karena hitung menghitung juga sangat penting. Ya awalnya begitu. Kemudian juga kalau sudah paham, lama-lama jangan tergesa-gesa, ditingkatkan, ya, menghitung, misalnya dari dua, seperti berbaris dua, ya, dua, 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 itu. Lalu ini eh, sudah mengerti ada pola-pola kelompok. Oh ini dua, belakangnya dua lagi, belakangnya dua lagi. Kenalkan sedikit demi sedikit, guru harus
menanamkan konsep ini dengan bermain, dengan cara-cara yang informal. Kalau ada kursi dua, bangkunya, tempat duduknya, lalu ada lagi dua, nah, bisa dipisah, ya, tidak berderet tempat, lalu pisah. Satu, dua, ya. Mula-mula satu, dua lagi di sebelahnya. Lalu kalau dihitung semuanya, satu, dua, tiga, empat, itu tidak terasa anak-anak belajar menjumlahkan. Dua ditambah dua. Nah, nanti eh, jangan tergesa-gesa juga kalau nanti kursinya itu misalnya tiga, yang di sebelah agak berjauhan sedikit itu ada lagi dua. Nah, itu mula-mula menghitung satu, dua, tiga, satu, dua, ya. Lalu disuruh menghitung semua satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini meskipun hanya suara saja lah, ini tiga ditambah dua sama dengan lima. Nah, sekarang dibalik, kalau satu disuruh menghitung dulu, satu, dua, ya, yang kursi satunya lagi, lalu yang satu lagi satu, dua, tiga, lalu menghitung dari sebelah sana satu, dua, lanjutkan tiga, empat, lima. Nah, itu juga dua ditambah tiga sama dengan lima. Tapi tidak usah dengan simbol-simbol, gitu. Hanya mendengar saja untuk yang konsep-konsepnya. Tapi untuk permainannya seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh saja, Kak. Tentu para guru lebih tahu ya, karena saya belum pernah mengajar di TK atau PAUD, ya. Tapi saya tahu ya matematika seperti itu. Ya misalnya eh, sekarang ada anak-anak dikelompokkan tiga, 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 tiga. Wah, nah itu kita lihat satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ya anak-anak itu disuruh menghitung atau gurunya menghitung, ya, atau dipraktekkan anak-anak menghitung satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ya, atau dua, dua dulu yang mudah, dua, 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 dua. Ya. Nanti itu akan konsep dua tambah dua tambah dua tambah dua. Misalnya ada lima kelompok. Nah, berarti dua tambah dua ada 10. Terus saja. Ya, itu kan dua, 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 5 kali ya, 10. Itu. Nah, ini sebenarnya sudah mulai ke penjumlahan yang berulang. Begitu. Itu konsep-konsep perkalian. Ya. Dua tambah dua tambah dua tambah dua sampai 5 kali, 10. Jadi nanti konsepnya itu menjadi ada eh, kalau dua tambah dua tambah dua kan lima, ya ada lima, 5 kali dua kan gitu, ya. 5 kali dua. Kita tidak usah terlalu berpikir harus 5 kali 2 lalu dua tambah dua gitu, ya. Pokoknya anak-anak tahu dulu, nggak usah terlalu rigid, ya. Kalau perkalian nanti kan 5A sama dengan A tambah 5 kali kan gitu. Itu ya nanti saja, ya. Yang penting itu anak-anak tahu. Oh, ini dua, 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 dua. Wah itu mau 2 kali 5, mau 5 kali 2, biarkan saja dulu. Ya. Karena guru mengenalkan saja permainan duduk seperti ini atau sedang bermain-main atau sedang ada kelompok-kelompok itu kesempatan untuk mengajarkan juga matematika yang informal. Juga ketika ini konsep-konsep dasar perkalian itu di situ berulang-ulang. Jadi sudah konsep menghitung, konsep menambah, ya. Dan nanti kalau konsep mengurangi juga, ya, kalau tadi ada kursi-kursi itu dikurangi gitu satu, misalnya ada 5 dikurangi satu menjadi tinggal 4 dan gitu ya. Jadi menambah dan mengurangi jadikan satu, tapi jangan di apa menekankannya, jangan bolak-balik gitu. Lebih baik kepada menghitung dulu, lalu menambah, sudah paham menambah, mengurangi, ya. Lalu konsep perkalian, baru konsep pembagian. Ya, membagi itu misalnya ya eh, konsep membagi misalnya kita punya roti 5, ada anak 5, kita bagikan.
ya satu-satu. Yang mudah-mudah saja, jangan lalu sulit kalau 7 dibagi anak 5 gimana ini? Nanti dari apa awal-awalnya diberi yang pas saja. Kalau ada permen 10 ada anak 5 dibagi dapat berapa anak gitu ya. Dapat 2. Itu kan konsep 10 dibagi 5 sama dengan 2. Itu. Tapi tidak usah dengan konsep itu, hanya ada di informal saja. Ya. Jadi dasar-dasarnya untuk pembagian sudah ada. Dan juga ada unsur keadilan, ada nilai di situ. 10 dibagi 5 2 dapat 2 Itu ada adilnya. Nah, nanti tentu ditingkatkan. Kalau 13 dibagi 5 gimana? Tentu yang 10 dulu, 2 lalu yang 3 bagaimana? 3 ini dibagi 5. Jadi kalau roti ya bisa di apa namanya? Dipotong-potong itu sehingga dapat semuanya. Nah, namanya ini juga keadilannya semacam itu tidak eksak ya. Yang penting dapat semua lalu tenang semua saya dapat gitu lalu bisa melihat prosesnya. Tapi sebaiknya untuk yang awal-awal dipaskan saja ya. Dipaskan saja supaya tidak membingungkan eh, anak. Ya, kita belajar yang pas-pas. Jadi guru kan bisa merancang membawa permen 10 ya untuk 5 anak misalnya. Kalau anaknya 10 ya bawa aja 20 ya lalu dibagi ini ada 20. Nah, tentu saja pelajarnya semakin meningkat dan tadinya kan juga eh, apa di dalam di sekolah itu kan umurnya bertambah sudah mengenal sampai 20 bahkan sampai 30 ya, sehingga kalau tidak ya dibagi-bagi ini ada 10 untuk 5 ini ada 10 untuk 5 lah para guru kan bisa mengaturnya. Itu hanya sekedar contoh. Tentu tidak bisa saya jelaskan semuanya akan lebih banyak ya yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru di prasekolah. Yang penting memikirkan itu baru yang matematika yang berkaitan dengan hitung-menghitung juga nanti berkaitan dengan bermacam-macam. Ada bangun-bangun geometri seperti ada lingkaran, ada persegi, ada persegi panjang, segitiga. Itu dikenalkan kepada para siswa bentuk-bentuk dasarnya itu yang biasa digunakan orang untuk komunikasi. Nah, begitu saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi matematika bisa diajarkan di sekolah dengan cara informal untuk prasekolah. Nanti di sekolah dasar mulai pelan-pelan dikenalkan dengan simbol-simbol matematika ya. Yang penting guru juga memperhatikan bahwa matematika itu eh, zaman sekarang psikologinya adalah psikologi kognitif ya. Di sini bukan behavior tapi siswa juga terlibat di dalam permainan-permainan mereka akan tahu semoga begitu. Ya, demikian ya mudah-mudahan dipahami oleh utamanya para bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mbak-mbak, mas-mas juga para guru di eh, prasekolah di TK PAUD dan juga taman-taman belajar ya, tempat-tempat belajar, rumah belajar dan sebagainya. Ini semoga bermanfaat. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.